Sore itu, 5 Desember 1945, langit di atas Florida tampak cerah tanpa awan. Matahari mulai turun ke ufuk barat, menebarkan cahaya keemasan di atas permukaan laut Atlantik yang tenang. Air laut berwarna biru kehijauan, bergelombang lembut, seolah-olah sedang bernapas dengan santai. Di pangkalan udara Angkatan Laut Fort Lauderdale, 5 pesawat tempur TBM Avenger telah siap di landasan. Pesawat-pesawat itu adalah bagian dari Flight 19, sebuah tim pelatihan yang terdiri dari 5 pesawat bomber dan 14 awak, termasuk 5 pilot dan 9 kopilot serta penembak. Letnan Charles Taylor, seorang pilot berpengalaman berusia 28 tahun, memimpin misi ini. Wajahnya tampak tenang di balik kaca helm penerbangannya. Dia sudah terbang ratusan kali, dan ini hanyalah latihan rutin, seharusnya tidak ada yang istimewa. Di belakangnya, 4 pesawat lainnya telah siap, mesinnya mendengung dengan stabil. Flight 19, siap lepas landas, kata Taylor melalui radio. Satu persatu, pesawat-pesawat itu mengudara, membentuk formasi ketat di atas laut. Mereka akan melakukan latihan pengeboman di sebuah pulau kecil bernama Hen and Chicken Shoals, sekitar 60 mil di timur Florida. Setelah itu, mereka akan berbelok ke utara, lalu kembali ke pangkalan. Sebuah rencana sederhana yang sudah mereka lakukan puluhan kali. Namun, hari ini berbeda. Gangguan pertama. Setelah latihan pengeboman selesai, Taylor memerintahkan anak buahnya untuk berbelok ke arah barat laut, kembali ke pangkalan. Tapi tiba-tiba, suara salah satu pilot muda, George Stivers, terdengar melalui radio. "Komandan, kompas saya tidak berfungsi." Taylor mengerutkan kening. Dia memeriksa kompasnya sendiri, jarumnya bergerak liar, berputar tanpa arah yang jelas. "Pangkalan, ini Flight 19. Kami mengalami masalah navigasi. Kompas tidak merespons," lapornya, mencoba tetap tenang. Di menara kontrol, petugas radio mencoba memberi petunjuk berdasarkan posisi terakhir yang tercatat. Tapi sinyal mulai terputus-putus, diselingi suara desis aneh yang tidak wajar. Laut yang berubah. Sementara itu, di bawah mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Air laut yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah ada bayangan raksasa di bawah permukaan. Ombak kecil yang sebelumnya tenang kini berbuih putih, meskipun tidak ada angin kencang. "Komandan, lihat ke bawah lautnya." Suara salah satu pilot terputus. Taylor menatap ke bawah. Ada sesuatu yang tidak alami. Cahaya kehijauan samar muncul dari kedalaman, seperti kilatan lampu bawah air yang bergerak cepat. "Tenang, tetap dalam formasi." Taylor berusaha menenangkan timnya. Tapi kemudian, radio mereka mulai menangkap suara bisikan-bisikan aneh, seperti seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Pesan terakhir. "Pangkalan, kami tidak tahu di mana kami berada. Laut terlihat salah, kami mungkin berada di atas Teluk Meksiko." Suara Taylor mulai panik. Padahal, seharusnya mereka masih di atas perairan dangkal Florida. Petugas radio di pangkalan berusaha membantu, tapi tiba-tiba transmisi dari Flight 19 terputus total. Yang tersisa hanya kesunyian. Di kejauhan, matahari terbenam, meninggalkan langit berwarna merah darah. 5 pesawat itu masih terbang, tapi sekarang mereka sendirian. Tanpa arah, tanpa bantuan, dan tanpa penjelasan. Laut di bawah mereka semakin gelap, seolah-olah menunggu. Suasana di menara kontrol Fort Lauderdale berubah menjadi tegang dalam hitungan menit. Petugas radio, Robert Cox, terus memutar-mutar tombol frekuensi, berusaha menangkap sinyal dari Flight 19. "Flight 19, ini Fort Lauderdale. Mohon konfirmasi posisi Anda," ujarnya, suaranya tegang. Hanya statis yang membalas. Di kejauhan, kelima pesawat TBM Avenger itu masih melayang di udara, tapi formasi mereka sudah tidak lagi rapi. Pesawat nomor 3 dan 5 mulai tertinggal, seolah-olah pilotnya kebingungan menentukan arah. Kepanikan di udara. Di dalam kokpit pesawat utama, Letnan Charles Taylor menatap kompasnya yang masih berputar liar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Semua pesawat, nyalakan lampu navigasi," perintahnya. Lampu merah dan hijau dari kelima pesawat menyala, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Lampu-lampu itu berkedip tidak beraturan, kadang cepat, kadang lambat, seperti diatur oleh sesuatu yang bukan listrik biasa. "Komandan, bahan bakar kami tinggal separuh," lapor salah satu pilot. Taylor menghela napas. Mereka seharusnya sudah kembali ke pangkalan 20 menit yang lalu. Transmisi yang makin aneh. Tiba-tiba, radio di pesawat Taylor hidup sendiri. Suara parau terdengar.
Jangan ikuti cahaya. Lalu, statis lagi. Siapa itu? Teriak George Stivers dari pesawat nomor 2. Tidak ada yang bisa menjawab. Di bawah mereka, laut semakin tidak karuan. Ombak bergulung-gulung padahal tidak ada angin, dan di beberapa titik, air laut seperti terbelah, memperlihatkan celah gelap di dasar laut. Percobaan terakhir. Taylor mencoba mengingat pelatihan daruratnya. Kita akan terbang ke barat. Pasti akan mencapai pantai. Tapi begitu mereka berbelok, sesuatu yang mustahil terjadi. Kompas justru menunjukkan mereka berputar ke timur. Padahal matahari terbenam di belakang mereka, membuktikan arah seharusnya. Ini tidak masuk akal. Taylor memukul panel instrumen. Di pesawat nomor 4, kopilot James Walters tiba-tiba berteriak. Ada cahaya di air. Bukan kapal. Bukan. Transmisinya terputus tiba-tiba. Menara kontrol yang bingung. Sementara itu, di pangkalan, para perwira sudah berkumpul. Mereka tidak mungkin hilang. Ini hanya latihan rutin, kata Komandan Edward Powers. Robert Cox masih mencoba menghubungi Flight 19. Jika mendengar, terbanglah ke arah matahari terbenam. Tapi yang terdengar balik justru suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka ada di dalam air. Suara itu jelas bukan dari pilot manapun. Awan aneh. Di ketinggian 3.000 kaki, Flight 19 tiba-tiba dikelilingi kabut tebal yang muncul tiba-tiba. Ini bukan kabut biasa, teriak salah satu pilot. Kabut itu bergerak seperti hidup, kadang membentuk tangan-tangan asap yang seolah ingin menangkap pesawat. Taylor melihat bahan bakar tinggal seperempat. Kita harus mendarat darurat di laut. Tapi saat pesawatnya mulai turun, air laut tiba-tiba menghilang, digantikan kegelapan kosong seperti jurang tanpa dasar. Pukul 16.45, suasana di menara kontrol Fort Lauderdale berubah menjadi chaos. Seluruh staf berkumpul di sekitar radio utama saat laporan terakhir dari Flight 19 terputus di tengah kalimat. Letnan Taylor tidak merespons lagi. Kita harus mengirim tim penyelamat sekarang, teriak Komandan Edward Powers, wajahnya memerah. Pesawat penyelamat yang hilang. 20 menit kemudian, pesawat amfibi PBM Mariner lepas landas dengan 13 awak berpengalaman. Pesawat besar ini dilengkapi pelampung darurat dan peralatan pencarian canggih untuk era itu. Pilotnya, Kapten Stanley Kowalski, adalah veteran Perang Dunia Kedua. Kami melihat titik-titik di radar. Mungkin mereka, lapor Kowalski tenang. Tapi tiba-tiba, di ketinggian 2.000 kaki, radio Mariner mengirim transmisi aneh. Ada kabut tebal tiba-tiba. Bukan kabut biasa. Semua instrumen. KRRZZZT. Sinyalnya hilang. Di radar, blip merah Mariner tiba-tiba menghilang tanpa ledakan, tanpa debris. Seolah-olah pesawat raksasa itu dihapus dari eksistensi. Operasi pencarian besar-besaran. Malam itu, Angkatan Laut mengerahkan 4 kapal perusak, 21 pesawat patroli, 1 kapal induk kecil. Tapi hasilnya nihil. Fakta aneh mulai terungkap. Tidak ada mayat, padahal jika pesawat jatuh, pasti ada tubuh terapung. Tidak ada minyak, kebocoran bahan bakar seharusnya meninggalkan jejak. Tidak ada serpihan, padahal 5 pesawat Avenger dan 1 Mariner lenyap. Seorang awak kapal pencari, pelaut Richard Bonney, bersumpah melihat cahaya hijau melayang di permukaan laut tepat di lokasi terakhir Flight 19. Kisah para saksi. Di Miami, nelayan Carlos Mendes memberi kesaksian mengejutkan. Saya melihat 5 pesawat terbang rendah ke arah badai yang tidak ada di radar cuaca. Terakhir lihat, mereka masuk ke semacam awan berbentuk terowongan. Yang lebih mengerikan, operator radio amatir Jenny Charter mengaku sempat menangkap percakapan pendek. Mereka bukan pesawat kita. Oh Tuhan, itu, tertawa robotik. Teori gila yang muncul. Portal waktu. Beberapa awak kapal dagang melaporkan melihat pesawat tua muncul sebentar lalu menghilang di tahun 1980-an. UFO, dokumen rahasia Angkatan Laut 1990-an menyebut, aktivitas tidak teridentifikasi di zona itu. Eksperimen rahasia, kabar tentang tes senjata frekuensi tinggi yang gagal. Misteri terakhir Taylor. Catatan terakhir dari buku log Taylor yang ditemukan di kamarnya. Hari ini latihan rutin. Tapi mimpi semalam, laut memanggil dengan suara yang bukan suara. Aku harus waspada. Apakah ini kebetulan? Pagi itu, 6 Desember 1945, operasi pencarian resmi dihentikan. Laut Bermuda kembali tenang,
seolah menelan rahasianya sendiri. Tapi kisah Flight 19 baru saja dimulai. Penemuan yang membingungkan. 2 minggu setelah hilang, nelayan menemukan pelampung darurat di pantai Bahamas. Nomor serinya cocok dengan pesawat Flight 19, tapi anehnya, pelampung itu bersih seperti baru dipakai. Tidak ada tanda kerusakan. Terdampar 200 mil dari lokasi terakhir. Ahli kelautan Dr. Samuel Green menggaruk-garuk kepala. Secara teori mustahil terbawa arus sejauh itu tanpa jejak lain. Penampakan-penampakan aneh. Tahun 1967, pilot komersial Kapten Roy Weber melaporkan sesuatu mengejutkan. Saya melihat formasi 5 pesawat tua di radar, tapi saat didekati menghilang. Modelnya persis TBM Avenger. Yang lebih mengerikan terjadi pada tahun 1991. Keluarga turis merekam video pantai Florida di mana 5 bayangan pesawat terlihat samar di langit. Suara mesin terdengar. Tapi tak ada apapun di foto ketika diperiksa. Dokumen rahasia terbongkar. Pada 2010, dokumen FBI yang dideklasifikasi memuat catatan mencurigakan. Laporan Agent Wilchos, 1946, beberapa awak kapal SS melihat cahaya hijau menyedot sesuatu di zona tersebut. Tidak boleh dipublikasikan. Seorang pensiunan teknisi radar Angkatan Laut Paul Richardson memberi kesaksian menjelang kematiannya. Malam itu, radar kami menangkap objek besar muncul dari laut selama 30 detik tepat di koordinat Flight 19. Teori terbaru yang mengejutkan. 2023, ahli geologi kelautan Dr. Elena Martinez menemukan anomali di peta dasar laut. Struktur mirip piramida bawah air di dekat lokasi. Medan magnet tidak wajar. Jejak seperti bekas pembakaran plasma. Ini bisa menjelaskan gangguan kompas, katanya dalam wawancara terbatas. Kisah yang tak pernah berakhir. Hingga hari ini. Setiap 5 Desember, radio amatir kadang menangkap transmisi aneh. Nelayan masih sesekali melihat cahaya hijau. Angkatan Laut memasang tanda, zona bahaya, tanpa penjelasan. Di Museum Florida, seragam Letnan Taylor dipajang. Penjaga Museum Linda Charter berbisik. Kadang pagi-pagi kita menemukan bekas pasir di lantai, seperti ada yang baru dari pantai. 2015, seorang wanita tua menyerahkan surat yang diklaim dari kopilot James Walters. Kita tidak jatuh. Kita pindah. Sekarang aku mengerti. Mereka bukan monster, mereka penjaga. Jangan cari kami lagi. Surat itu terbukti asli tapi ditulis di atas kertas yang belum diciptakan tahun 1945. Tamat.